Intinya memang ini harus, karena ini berangkat dari transaksi yang boleh dibilang tidak ada, memang kemudian yang perlu kita lakukan adalah bank-bank harus kemudian intensif melakukan, komunikasi dengan nasabahnya. Karena kebanyakan dari survei yang kami lakukan, tingkat penggunaannya mungkin masih relatif kecil karena memang mereka sebagian adalah belum cukup paham bahwa ada mekanisme ini, ada LCS ini, ya, itu satu. Jadi, tentu kita harapkan bekerjasama dengan Bank Indonesia, kita terus meningkatkan, pemahaman dari para nasabah. Dan yang kedua tentu saja adalah perluasan instrumen. Karena mungkin bank-bank atau nasabah-nasabah selama ini sudah cukup nyaman menggunakan dolar karena instrumennya lengkap, apakah itu untuk instrumen hedging, instrumen untuk transaksi di spot market, ya, di forward market, ya, semuanya ada lengkap, ya. Ketersediaan likuiditasnya juga ada sehingga mereka sudah cukup nyaman. Nah, ini yang kita harapkan nanti ECCD, bank-bank ECCD ini juga sama dengan dukungan Bank Indonesia mengintrodusir instrumen-instrumen baik itu instrumen yang di spot market, di forward market maupun di instrumen hedging lain. Secara ketentuan semuanya oleh BI sudah kita lengkapi. Bahkan untuk yang penguatan kerjasama kemarin dengan Thailand, Malaysia dan dengan Jepang, instrumen yang dibolehkan untuk digunakan dalam mekanisme LCS ini untuk yang hedging kita perluas. Sebelumnya cuman ya instrumen seperti spot, ya, terus forward biasa, swap biasa, tapi sekarang instrumen untuk hedging kita tambah bisa dalam bentuk cross currency swap maupun juga dengan DNDF, domestic NDF. Jadi kita justru perluas. Nah, ini kita harapkan nanti bank-bank ECCD terus meyakinkan ya nasabahnya mengenai ketersediaan instrumen ini dan kemudian menyediakan fasilitasi secara lebih efisien dengan kepada nasabahnya. Jadi itu kita harapkan dari para bank-bank ECCD. Baik, sebenarnya apa saja sih Pak Dodi tantangannya kalau tadi kan Bapak sempat sampaikan begitu adalah, kenyamanan karena sudah terbiasa menggunakan mata uang dolar begitu. Selain ini apa lagi yang Ya, menjadi tantangan? ya, secara intinya paling besar itu itulah. Jadi memang masalah kalau kita istilahkan yang mungkin semacam kebiasaan ya, inersia. Jadi memang nasabah kita ini memang sudah terlanjur terbiasa nyaman dengan menggunakan dolar. Jadi ada inersia menggunakan dolar sehingga mentalitas mereka kalau tidak menggunakan dolar rasanya tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Ini yang kemudian kita harus terus tunjukkan gitu ya. Makanya dengan berbagai program komunikasi memberikan pemahaman bahwa ini bisa lebih murah, bisa lebih cepat, dan kemudian juga dari sisi mitigasi risiko bisa juga sebanding dengan kalau kita menggunakan dolar, bahkan mungkin lebih besar, karena kalau sebelumnya mereka sebenarnya tidak bertransaksi menggunakan dolar, tapi harus terekspos dengan volatilitas dolar. Nah, sekarang kita harapkan nanti mereka ya udah kita tereksposnya dengan mata uang yang mereka gunakan. Misalkan kalau bertransaksi dengan yen ya dengan yen, dengan Jepang ya dengan yen gitu ya, Malaysia dan ringgit. Itu satu. Jadi masalah kebiasaannya. Yang kedua memang masalah sejauh ini memang harus diakui pasar falas non dolar ya, pasar falas rupiah yen, rupiah ringgit, rupiah baht Thailand itu memang masih belum berkembang gitu ya. Sehingga memang tingkat efisiensi pasarnya masih rendah ya. Pricing-nya mungkin masih belum bisa bersaing. Ini yang terus kita dorong, makanya harus diperbanyak instrumennya, harus diperbanyak transaksinya, harus diperbanyak transparansi di dalam transaksi di pasar falas non dolar ini, sehingga nanti ide efisiensi yang tadi kita lihat itu bisa berkurang lama-lama bahkan bisa lebih efisien daripada kalau menggunakan dolar gitu ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga memang tadi masalah pemahaman. Ini yang terus kita terus tingkatkan gimana caranya kerjasama dengan bukan hanya dengan pelaku di dalam negeri tapi juga dengan mitra kita di luar negeri karena ini kan harus timbal balik. Walaupun misalkan nasabah di kita di Indonesia bersedia menggunakan mata uang lokal misalnya, tapi kalau mitra mereka di sana tidak berkenan tentu tidak jalan juga, tidak akan terjadi transaksi. Jadi kita lakukan di dua sisi. Begitu.